Tahukah kamu, kata farmasi berasal dari bahasa Yunani kuno, pharmakeia, yang berarti apoteker atau obat-obatan. Dan pharmakeia berasal dari kata dasar pharmakon yang artinya racun dan mantra. Konsep pengobatan yang memakai logika melawan racun dengan racun. Menariknya lagi, kata Yunani untuk spiritualisme juga pharmakeia. Dalam buku Finn Expository Dictionary of Old and New Testament Word dikatakan, kata tersebut terutama berkaitan dengan penggunaan obat bius dan jampi-jampi menggunakan racun. Spiritualisme ini dikenal dengan nama sihir. Dan di kitab asli Galatia yang ditulis Paulus dengan bahasa Yunani, kita dapat melihat Paulus juga memakai kata pharmakeia untuk menulis kata sihir. Lalu, dalam kisah para rasul dan surat-surat rasul, kita tahu bahwa eksistensi abad pertama, tukang sihir, dan peramal atau tukang tenung sudah ada. Bukan baru zaman sekarang yang kemudian disebut dukun santet dan peramal. Yang menarik di sini, semuanya adalah tipu-tipu sejak awal. Biasanya mereka berakting seolah membacakan mantra-mantra permohonan kepada kuasa-kuasa gaib, memberikan berbagai jampi-jampi. Padahal mereka menggunakan obat beracun atau pharmakeia, yang ringan atau berat kesasaran. Beberapa tahun belakangan, di Indonesia ada figur pesulap merah yang bongkar praktek dukun santet, dan pesulap merah mengungkapkan yang sama persis dengan apa yang Alkitab sampaikan. Semuanya hanyalah tipu-tipu, obat bius atau obat beracun yang diframing seolah nyata. Jadi stop percaya sihir dari dukun santet itu nyata. Semua adalah tipu-tipu manusia yang dipakai iblis sehingga manusia lain percaya iblis masih punya kuasa. Biasanya pembenaran yang dipakai adalah cerita-cerita Yesus dan 70 murid mengusir setan yang merasuki manusia. Ingat, kejadian tersebut terjadi sebelum Yesus mati disalib dan mengalahkan kuasa iblis. Sedang firman jelas mengatakan kematiannya telah mengalahkan maut dan segala kuasa iblis. Jangan bodoh, oleh darah anak domba, iblis telah dikalahkan dan kuasanya dihancurkan. Jadi jangan lagi percaya iblis masih punya kuasa setelah kematian Yesus. Iblis hanya punya tipu daya untuk menipu manusia-manusia yang bodoh sehingga percaya iblis masih punya kuasa. Dan Paulus jelas mengatakan dalam Galatia 5 ayat 19-21, sihir adalah bagian dari rupa-rupa perbuatan daging bukan perbuatan kuasa iblis. Ini adalah kekejian yang mana barang siapa melakukannya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. So, stop percaya sihir apalagi melakukannya. Tahukah kamu, ada gangguan kejiwaan yang disebut dissociative trance disorder? Gangguan disosiatif yang ditandai dengan perubahan kesadaran, identitas, kesadaran atau ingatan yang tidak disengaja atau fungsi motorik yang mengakibatkan tekanan atau gangguan signifikan. Atau bahasa awamnya, kerasukan. Dalam sebuah jurnal kesehatan dunia yang meneliti kejadian di masyarakat Karo, Sumatera, ditemukan hasil, bahwa mereka yang melakukan ritual pemanggilan arwah nenek moyang lalu kerasukan, ternyata itu adalah dissociative trance disorder. Dia kerasukan karena sugesti, trauma, dan persepsi budaya yang ditanam dari kecil. Jadi bukan dirasuki roh-roh leluhur ataupun iblis. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang menarik di sini, jika membaca pasal 5 keseluruhan, kita akan menemukan bahwa pasal 5 ini bicara kita ini anak Tuhan tidak tinggal dalam kegelapan, kita saling membangun, menegur yang tidak tertib. Jangan balas jahat dengan jahat, selalu berdoa dan bersukacitalah senantiasa, barulah masuk ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lalu jauhi kejahatan dan ditutup dengan damai sejahtera Allah. Jadi, jika ada orang-orang yang mengaku anak Tuhan, entah dari background biasa maupun bekas pengikut gereja setan lalu bertobat, tapi isi beritanya hanya soal serangan iblis, senang dengan hal-hal kegelapan, klasifikasi serdadu-serdadu iblis, bahkan ikut acara penelusuran alam gaib di konten YouTube, kita perlu bertanya. Uji, apa ia itu benar? Ketakutan bukan dari Allah, Allah justru berikan damai sejahtera. Jika ada yang mengaku anak Tuhan, lalu kerjanya glorifikasi kuasa iblis, apa benar itu dari Allah? Ujilah segala sesuatu, jika itu tidak baik, jangan pegang. Glorifikasi kuasa iblis jelas tidak baik. Dan kita sudah belajar, iblis sudah dikalahkan, tidak lagi punya kuasa. Yang ada hanya tipu daya.
Jadi stop ditipu mereka yang senang glorifikasi kuasa iblis, padahal mereka sebenarnya mengalami gangguan dissociative trance disorder. Yang lebih berbahaya adalah pengikut Kristus tapi malas belajar, malas update informasi seperti ini, malas membaca Alkitab tapi senang nonton channel horor, dan percaya dengan influencer yang mengaku melihat setan, Lucifer, dan lain sebagainya. Padahal Lucifer pun sosok fiktif yang disalahpahami. Stop bodoh. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Bukan pegang hasil pembodohan iblis lewat influencer budak cuan. Tahukah kamu, manusia yang sudah meninggal rohnya tidak gentayangan, apalagi mendatangi sanak keluarganya. Ayub 7 ayat 9-10 menulis, orang yang meninggal akan turun ke dalam dunia orang mati dan tidak akan muncul kembali, termasuk kembali ke rumahnya. Dalam Lukas 16 ayat 19-31, Yesus juga menyampaikan dalam cerita Lazarus dan orang kaya yang dua-duanya meninggal, tapi Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham sedang orang kaya pelit itu dibawa ke dunia orang mati atau alam maut. Inilah alasan kenapa Yesus datang dan gantikan kita, agar kita tidak binasa, tidak turun ke alam maut atau dunia orang mati, melainkan duduk bersamanya dalam pangkuan Abraham. Kristen jangan bodoh. Belilah kebenaran ini dan jangan menjualnya lagi. Jangan jual dan tukar dengan ajaran-ajaran seperti roh leluhur atau nenek moyang. Bisa datang bahkan ada yang menjadikan dirinya sakti, bisa meramal, bisa tahu masa depan, semua karena warisan dari roh nenek moyang yang mengikutinya. Roh tenung, atau peramal sejatinya tidak punya kuasa, semua hanyalah tipuan iblis. Sejak lama Allah melarang kita mendekati peramal, bukan karena mereka punya kuasa atau iblis punya kuasa. Tapi Allah tahu mereka penipu. Allah tidak ingin anak-anaknya kena tipu. Dan dalam Bilangan 23 ayat 23 menunjukkan tenungan ataupun mantra sihir tidak mempan. Karena itu hanya tipu-tipu iblis, bukan punya kuasa. Paulus dalam Kolose 2 ayat 18 juga mengatakan janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jangan kemenangan kita dalam Yesus digagalkan karena orang-orang yang mengaku bisa melihat masa depan, berkanjang pada penglihatan, tapi semuanya itu hanyalah pikirannya yang duniawi. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah kontroversi, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Hati-hati dengan iblis yang menggoda manusia yang merasa hebat, tanpa sadar menjadi halu dengan pendengaran dan penglihatan yang dikiranya dari Tuhan padahal kedagingan saja. Dan ironinya tidak sedikit yang mengaku anak Tuhan, tapi kerjanya sudah seperti peramal, menerawang masa depan, menerawang rumah berhantu, menerawang sekte gereja setan. Itu semua pembodohan dan jika kita tidak mau belajar kebenaran, kita akan tetap tinggal dalam kebodohan tersebut. Stop bodoh. Stop dengarkan pendeta atau mengaku anak Tuhan tapi beritanya bukan Injil tapi glorifikasi iblis dan ramalan masa depan seolah semua dari Allah. Kristen jangan bodoh. Jangan lupa follow dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan. Share jika menurutmu konten ini memberkati dan bermanfaat. Terima kasih.